Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'stu yutammimu makarimal akhlaq. Ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SDN 1 Kuala 12 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau kita lihat tanggal Arabnya sudah memang cukup jauh, tapi kita masih berada di bulan Rabiul Awal untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru SDN 1 Kuala 12 yang telah memanggil saya untuk mengisi acara pada pagi hari ini, yang intinya yaitu untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diisi ceramah. Tapi di sini saya bukan untuk ceramah, tetapi untuk mengulas sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saya belum bisa berceramah ya. Jadi kita sama-sama belajar, kita mengingat mengenang beliau dilahirkan ke Mekah bumi ini. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian dalam rangka antusiasnya menghadiri acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah turunkan keberkahan untuk desa kita, untuk SD kita. Semoga kedepannya semakin maju, semakin berkembang, sehingga bisa bersaing bersama SD-SD yang lain. Baiklah, saya harap kepada adik-adik sekalian tidak ada yang bersuara ya. Semuanya diam, dengarkan kita mengulas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diam semua? Bisa? Tidak ada bersuara, yang fokus perhatikan. Semuanya tutup mulutnya, tidak ada yang berbicara sesama teman sebangkunya. Semuanya diam ya, hening semuanya. Paham semua? Paham ya? Tidak ada yang bersuara. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika atau kalau kita mengingat sejarah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dilahirkan pada hari Senin, tanggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, yaitu 12 Rabiul ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Yaumal Isnaini ya, atau hari Senin. Nah, jadi Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini tepat pada hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ya, 12 Rabiul Awal, atau bertepatan dengan 571 Masehi atau
April. Ya, ingat. Kalau kalender nasionalnya ya diibaratkan yaitu tanggal 20 April 571 Masehi dan tanggal Arabnya yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Di mana? Di Makkahul Mukarramah. Rasulullah dilahirkan di kota Makkah, yang mana pada sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan bangsa Arab waktu itu sangat jahiliyah. Apa jahil itu? Sangatlah bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Karena sebelum Rasulullah dilahirkan, penduduk Arab banyak yang menyembah pohon, banyak yang menyembah berhala, banyak yang menyembah hewan, dan banyak yang menyembah matahari. Ya, jadi sebelum Rasulullah datang ke muka bumi ini, akhlak manusia pada zaman itu acak-acakan atau amburadul. Ya, makanya tadi yang ayat saya baca, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Nah, Rasulullah dilahirkan pada hari Senin di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Yang mana ketika kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan bumi waktu itu terang. Ada sebuah cahaya yang datang dari langit langsung tembus ke kamarnya ibunda Rasulullah. Siapa ibunda Rasulullah? Siti Aminah, bukan Fatimah ya. Siti Aminah. Fatimah siapa Fatimah? Anaknya Rasul. Yang mana pada waktu itu masyarakat Arab semuanya istirahat. Tiba-tiba datang sebuah cahaya yang langsung tembus masuk ke kamarnya Siti Aminah. Pada malam itu semua penduduk Mekah heran dan bingung. Ini cahaya apa? Tidak biasanya ada cahaya seperti ini. Tiba-tiba ada cahaya dan cahaya itu langsung tembus ke kamarnya Siti Aminah. Nah, pada malam itulah Rasulullah lahir ke muka bumi ini dari rahim seorang ibu yaitu Siti Aminah. Dan selanjutnya siapa ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayahanda Rasulullah siapa? Bapaknya Rasulullah siapa? Abdullah. Yang mana Abdullah ini belum sempat melihat anaknya sendiri. Kenapa? Karena Abdullah meninggal ketika Rasulullah masih di dalam kandungan istrinya yaitu Siti Aminah. Jadi bapaknya Rasulullah, ayahanda Rasulullah Abdullah meninggal sebelum Rasulullah dilahirkan. Yang mana pada waktu itu Rasulullah masih dalam kandungan dan ayahanda beliau meninggal. Nah, Rasulullah dilahirkan, ingat ya. Jadi kalau ditanya sama orang kapan Rasulullah dilahirkan, Rasulullah dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Di mana? Di kota Makkah. Siapa ibundanya? Siti Aminah. Ayahandanya siapa? Abdullah. Jadi jangan hanya mengaku umatnya Rasulullah kalau kita tidak tahu sejarah atau silsilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah dilahirkan, kebiasaan bangsa Arab itu
yang menyusuinya Rasulullah adalah siapa? Siapa yang menyusui Rasulullah? Halo? Siapa yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hah? Khadijah. Suwaibah, ya. Yang pertama menyusui Rasulullah adalah Suwaibah, nanti dilanjutkan oleh Halimah, ya. Halimah, terus lanjut berapa tahun? Karena kebiasaan bangsa Arab yang menyusui anaknya adalah bukan ibundanya, tapi beliau mengambil ibu susun yang lain untuk menyusukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tepat usia kurang lebih 6 tahun, ya. Rasulullah pun ditinggalkan oleh ibundanya, ya. Pada usia beliau menginjak 6 tahun, ya. Ibundanya Siti Aminah meninggal dunia. Jadi dari beliau sebelum lahir atau pas beliau lahir, beliau sudah yatim, ya. Yang mana ibundanya ayahandanya meninggal, dan tepat umur 6 tahun ibundanya pun meninggal dunia, ya. Jadi ketika umur beliau 6 tahun, ibundanya Siti Aminah meninggal dunia. Nah, setelah ibundanya meninggal, siapa yang merawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hah? Kakeknya, ya. Jadi ketika ibunya meninggal, kakeknya, siapa kakeknya? Hah? Siapa? Abdul Muthalib. Ya, jadi yang merawat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, setelah umur Rasulullah tepat pada 12 tahun, kakeknya pun meninggal, ya. Kakeknya pun meninggal. Siapa kakeknya tadi? Abdul Muthalib. Tepat umur beliau 12 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Dan setelah kakeknya meninggal, siapa yang merawatnya? Siapa nama pamannya? Abdullah bapaknya. Hah? Abu Thalib, yang mana kakeknya ini sangat mencintai keponakannya, ya. Sangat mencintai keponakannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dari pamannya inilah beliau banyak diajarkan hal-hal, ya. Dan beliau juga sama seperti kita. Beliau pernah kanak-kanak, beliau pernah menjadi seorang pengembala kambing li ahli Makkah, untuk orang Mekah, ya. Yang mana beliau nanti akan mendapatkan upah setelah mengembala kambing milik orang Mekah al-Mukarramah. Nah, selanjutnya dari pamannya inilah beliau diajarkan banyak hal, berniaga ke Syam yang kita kenal dengan Syria. Beliau berangkat dari Mekah membawa dagangan ke Syam, yang mana ketika beliau menginjak remaja, menginjak dewasa, beliau sangat terkenal dengan kejujurannya, yang amanahnya dapat dipercaya dan sebagainya. Beliau adalah manusia yang sempurna, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat manusia, ya, untuk memimpin kita semua, ya. Nanti kalau kelak fi yaumil akhir, ya, hari kiamat, yang akan memimpin kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita umatnya nih, umatnya Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, ya. Kenapa?
kalau kita sering bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untuk adik-adik semua, jangan sampai kita termasuk umat-umatnya yang tidak mengenal Rasulullah atau umat-umatnya yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat pun berselawat untuk Rasulullah SAW. Masa kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, tidak mau berselawat kepada Rasulullah? Ya. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita mengaku rindu kepada Rasulullah, kita mengaku sayang kepada Rasulullah, tapi untuk mengucapkan selawat pun tidak mau. Kapan mau berselawat? Bebas. Kapanpun dipersilakan untuk berselawat. Ya. Gimana selawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita berselawat satu kali untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah akan berselawat 10 kali untuk kita. Bagaimana tidak enaknya? Kita berselawat sekali, tetapi dibalas oleh Rasulullah 10 kali. Bagaimana kalau kita berselawat 10 kali, Rasulullah membalas dengan 100 kali ada kebaikan? Maka dari itu perbanyaklah selawat. Dimanapun tempat silakan berselawat, asalkan jangan di kamar mandi, ya. Jangan sampai di kamar mandi di toilet kita berselawat, ya. Itu kurang adab, ya. Karena itu tempatnya para setan dan jin. Adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, pada pagi hari ini, insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita masih memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita lihat kemarin yang ceramah di Masjid Al-Hijrah, beliau mengutip salah satu sejarah, yaitu pamannya Rasulullah. Siapa kemarin pamannya? Abu Lahab, ya. Dialah paman Rasulullah yang bukan Islam, ya, yang mati dalam keadaan bukan beragama Islam, ya, yang bukan beragama Islam. Dia kemarin mengutip kisah itu, yang mana paman Rasulullah ini bukan Islam dan mati dalam keadaan kafir, tidak memeluk agama Islam. Tetapi setiap hari Senin hukuman beliau akan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa diringankan? Kenapa hukuman beliau? Kenapa siksaan beliau setiap hari Senin akan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa masih diringat? Karena pada hari Senin itu hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pamannya ini bergembira dengan lahirnya ponakannya. Orang non-muslim meninggal dalam keadaan bukan beragama Islam, ya, tapi bergembira dengan kelahirannya Rasulullah SAW pada hari Senin. Dan ketika dia meninggal, maka setiap hari Senin akan diringankan siksa kuburnya oleh Allah. Hanya bergembira, bukan Islam, bergembira dengan kehadiran Rasulullah, tapi akan diringankan siksanya. Bagaimana kita yang umat Rasulullah, yang jelas-jelas beragama Islam, yang insya Allah tiap tahun kita peringati kehadiran Rasulullah, mudah-mudahan kelak di akhirat nanti semua kita dijauhkan dari siksa kubur, siksa api
api neraka. Makanya setiap tahun di seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia, ya, semua orang merayakan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku yang saya cintai, perlu diingat, ya, kita harus mengenal dari sejak dini, ya, dari masih usia muda, agar supaya dewasanya kita tidak terlalu gelap dengan sejarah-sejarah Islam, dengan sejarah-sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari usia dini kita dilatih, kita belajar, ya. Karena ketika masih anak-anak, itu pikirannya, otaknya masih bersih, ya, masih putih atau masih suci, masih gampang diisi dengan berbagai ilmu, ya, masih gampang diisi dengan berbagai ilmu, ya. Makanya banyak belajar, semuanya untuk kita sendiri. Dan insya Allah kalau kita paham agama, mengerti agama, kita sebagai anak dapat membantu orang tua kita di yaumin akhir atau di alam kubur nanti, ya. Yang dapat membantu keluarga kita, yang dapat membantu orang tua kita sebagai anaknya, bukan orang lain. Lihat sekarang perkembangan zaman semakin maju, semakin modern, semakin canggih. Banyak anak-anak yang lupa tentang sejarah Rasulullah, banyak anak-anak yang jauh dari sejarah Rasulullah, sejarah Islam, karena semuanya terpengaruh oleh gadget, ya. Mumpung kita masih di desa, ya, mungkin masih cukup jauh, ya, dari mereka yang berada di sana. Mudah-mudahan kita terhindar. Jangan sampai kita artis Korea paham, kenal, artis luar negeri, luar sana semuanya paham, tapi tentang sejarah Islam pun tidak sedikit atau sedikit yang tahu. Ditanya artis Korea bisa jawab, ini bisa jawab, tapi ditanya dengan silsilah Rasulullah semuanya terdiam. Coba sebutkan atau kalian lafazkan silsilah Rasulullah. Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena semua terpengaruh oleh gadget, TikTokan dan sebagainya, YouTube, Instagram. Boleh, jangan sampai kita dikendalikan oleh gadget. Gunakan handphone kalian untuk belajar. Jadi belajar itu bukan hanya kepada guru, melalui online pun bisa, ya. Tidak sedikit atau banyak yang tidak tahu tentang silsilah Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Khalid bin Malik bin Mudar bin Idar. Nanti akan sampai kepada Nabi Adam alaihi salatu wa salam, akan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Adik-adikku yang saya cintai, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman nabi, nabi yang terakhir diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi yang pertama dan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khataman nabi, nabi yang penutup, nabi yang terakhir. Nah, tepat bulan kelahirannya Rasulullah SAW disebut juga amal fil, tahun gajah. Kenapa sampai tahun kelahiran beliau disebut sebagai tahun gajah? Ada yang tahu? Kenapa?
Kenapa tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Hah? Ada? Ya. Li'anna Malikal Habasa arsala jaisan ila Makkah li hadmil Ka'bah. Kenapa tahun kelahiran beliau disebut tahun gajah? Karena Malik al-Habasa, Malik itu raja ya, Raja Habasa, dia kita kenal sebagai Ethiopia, mengirimkan jaisan. Apa jaisan itu? Pasukan. Untuk apa? Abraha ingin mengirimkan pasukan ke Mekah. Lihadmil Ka'bah, untuk meruntuhkan Ka'bah. Jadi tepat pada Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, Malik al-Habasa, Raja Habasa mengirimkan pasukannya ke Mekah untuk meruntuhkan Ka'bah. Fabizalika syahrul Rasulullah SAW summi'a amal fil. Oleh karena itu bulan kelahiran Rasulullah disebut sebagai tahun gajah, karena Raja Ethiopia atau Raja mengirimkan pasukannya ke Mekah untuk meruntuhkan Ka'bah. Apakah waktu itu Ka'bah runtuh? Hah? Apakah ketika Raja Habasa mengirimkan pasukannya ke Mekah, apakah mereka bisa meruntuhkan Ka'bah? Tidak. Limadza? Li'anna arsalallahu jaisan. Kenapa sampai tidak bisa meruntuhkan? Karena Allah mengirimkan kembali pasukannya. Pasukan apa dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kita kenal sebagai burung. Burung apa? Burung ababil. Ketika pasukan bergajah memasuki perbatasan kota Mekah, semua pasukan jutaan ya, bukan lagi ribuan, jutaan pasukan yang datang ke Mekah terhenti di perbatasan Mekah. Ini di depannya ada gerbang Mekah. Pas sebelum masuk gerbang, semua pasukan bergajah terhenti, tidak bisa melangkah ke depan. Kenapa? Arsalallahu jaisan, karena Allah mengirimkan pasukan kembali. Pasukannya bukan manusia, pasukannya bukan burung, tapi yang Allah kirimkan hanyalah sebuah burung. Kenapa sampai Allah mengirimkan pasukan? Karena Allah pun memuliakan bulan kelahirnya Rasulullah, yaitu 12 Rabiul Awal. Ini ada orang jahat nih, ingin meruntuhkan Ka'bah. Tepat di bulan kelahiran Rasulullah, Allah memuliakan Rasulullah. Oleh karena itu Allah mengirimkan kembali pasukannya yang kita kenal sebagai burung yang mana mereka atau burung itu membawa kerikil ya, kerikil dari api neraka. Jangan bertanya gimana bawanya ya. Kenapa? Karena kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Adik-adikku yang saya banggakan, maka dari itu dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, kita bisa kembali mengenang, kita bisa kembali bersama-sama belajar dengan sejarah Rasulullah SAW. Karena ini hanya dilaksanakan tahun sekali. Tetapi untuk berselawat tidak harus tunggu bulan Rabiul Awal. Tiap hari pun silakan berselawat untuk mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ketika Rasulullah meninggal dunia, yang beliau pikirkan adalah ummati. Siapa umatnya? Kita semua ya. Kita adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adalah umatnya Rasulullah. Sampai ketika waktu itu
Rasulullah dan para sahabat duduk bersama, ya, duduk bersama para sahabat. Beliau melontarkan kata-kata, "Anna musafir ya sahabi, anna musafir ikhwani." Saya merindukan saudaraku. Ya, kata Rasulullah, saya merindukan saudaraku. Sahabat bertanya, "Lasna ikhwanu, apakah kita bukan saudaramu?" Rasulullah, "Bukan, bal antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Yang saya rindukan adalah saudara-saudaraku." Siapa itu? Mereka yang belum pernah melihat saya, yang belum pernah bertemu dengan saya, yang belum pernah duduk bersama-sama saya, yang belum pernah belajar bersama saya, tapi mereka beriman kepada saya. Itulah adalah saudara. Jadi siapa itu? Kita sebagai umatnya. Saya mau tanya, apakah yang hadir di sini pernah melihat Rasulullah? Tidak. Apakah pernah bermimpi ketemu Rasulullah? Tidak. Ingat, kita belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah, bahkan mimpi pun belum pernah ketemu Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah. Itu adalah saudara-saudaraku. Ya. Sahabat bingung gitu, emang kita bukan saudaranya? Bukan. Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tapi mereka beriman kepada. Nah, kita sebagai umatnya belum pernah bertemu, belum pernah memandang Rasulullah, tapi kita beriman, mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum pernah duduk bersama beliau, belum pernah belajar langsung pada beliau, tapi kita beriman pada Rasulullah. Ketika beliau meninggal dunia, yang beliau kenal adalah umatnya. Umat kita selaku umatnya hendaklah patut mengucapkan rasa syukur. Ya, kenapa? Detik-detik terakhir beliau meninggal, beliau masih kepikiran umatnya. Masa kita atau balasan apa yang kita berikan? Ya, jangan sampai kita jauh dari Rasulullah. Tidak ada yang membantu kita nanti kelak di lahir kecuali syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku yang saya cintai, mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul tidak hanya dunia, tapi semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya mau ulangi lagi, kapan Rasulullah dilahirkan? Senin, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Beliau sebelum beliau lahir sudah menjadi anak yatim karena ayahanda beliau meninggal, dan ketika beliau umur 6 tahun ibundanya pun meninggal, dan ketika beliau menginjak usia 12 tahun kakeknya pun meninggal dunia, dan setelah beliau kakeknya meninggal, yang merawat Rasulullah adalah pamannya, yaitu bernama Abu Talib. Abu Talib punya anak juga nanti yang namanya Ali. Ya, Ali. Siapa istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Khadijah. Dari Khadijah lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Fatimah, yang menikah dengan saudara beliau sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kekeliruan dalam pembacaan ayat datangnya dari diri pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar, kata lain yang tak bukan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.